3 ya, tentang sejarah dan perkembangan Frenchhorn. Apakah pernah melihat atau mendengar Frenchhorn, instrumen yang seperti ini sebelumnya? Pernah, Mas. Sering. Oke, kebanyakan di mana? Kebanyakan di mana? Mersing Di orkes. di orkes kebanyakan apa? Orkestra klasik, pop atau orkestra film? Klasik, klasik. Klasik film juga ada sih, Mas. Oh, oke, kalau yang klasik itu seperti apa yang sering kalian dengar? Melodi apa yang paling terkenal? Eh kalau aku sih lebih familiar yang film sih, Mas. Star Wars. Star Wars Iya, paling familiar ya. iya. Tapi pernah kebayang nggak suaranya Friendzone itu alatnya seperti ini? Pernah Di awal sih kebayang gitu nggak? lebih kepikirannya ke trumpet sih. Kalau di awal. Oke, melodinya kok enak gitu, tapi instrumennya apa gitu ya? Iya. Oke, ini aku coba jelaskan dulu ya tentang sejarahnya. Jadi Friendzone itu awal mulanya terbuat dari trompet berbulu awal. Bentuknya itu seperti sederhana, yang terbuat itu dari tanduk hewan, biasanya dari tanduk hewan, yang digunakan untuk berkomunikasi di dalam hutan. Biasanya itu suku-suku terpencil atau apa gitu, untuk kode-kode atau untuk isyarat perang untuk beberapa suku di pedalaman. Jadi Friendzone yang Anda lihat di samping ini itu adalah Friendzone yang udah berkembang di abad ke-19. Jadi pembuatannya alat musik mulai mendapatkan seperti katu, tapi juga nanti seperti rotari gitu. Terus memainkan apa ya, untuk memudahkan memainkan nada-nada kromatik gitu. Di antara nada-nada yang natural dalam artian di sini itu artian niupnya itu tidak memakai falco atau alat bantu seperti rotari gitu, dengan menghadirkan berbagai macam melodi yang lebih gampang daripada uh, nada yang hanya harmonik serius gitu. Kita scroll dulu sedikit ke bawah. Nah, ini untuk awal mulanya. Jadi kalau misalnya suku atau sebuah bangsa itu dia tinggalnya itu di pedalaman, dia kecenderungannya itu memakai bekas tanduk binatang, entah itu sejenis uh, hewan seperti kambing atau seperti sejenis bison atau sapi gitu, yang tanduknya lebih panjang. Itu biasanya yang di pedalaman. Yang gambar di bawah itu yang kerang itu, cara memainkannya itu tuh yang paling mendekati Friendzone sekarang gitu. Jadi tangan kanannya itu masuk ke dalam kepala giongnya itu sambil ditiup. Itu persis sekali dengan yang dimainkan oleh Friendzone saat ini daripada yang menggunakan tanduk. Abad barok ini kalau dilihat geser sedikit ke kanan, nah itu gambar di kanan ini adalah Friendzone barok. Friendzone barok itu bedanya apa? Ketika beberapa komposer di abad pertengahan itu membuat repertoire, mereka itu uh, sudah mulai menggunakan lah bahasanya nuke, atau memainkan lagu dengan tangga nada apa gitu, karena namanya ensemble gitu. Di Friendzone itu harus mengubah atau innya atau tangga nadanya itu dengan grup yang lebih kecil, ini dia ganti-ganti. Misalnya repertoire lagu salah satu lagu itu dia menggunakan tangga nada in D gitu. Nah, si pemain Friendzone itu harus memiliki 7 tangga nada berarti dia harus memiliki grup ini sebanyak 7 buah gitu. Jadi setiap nada dasar dalam grup itu tuh berbeda-beda, ada yang C kok sampai 7 tangga nada lah. Terus keterbatasannya dia hanya memainkan interval aja dalam setiap satu grup itu. Jadi ketika di dalam satu repertoire musik itu
di tengah lagu ada gantiin atau ganti tangan nada, nah dia harus cepat mengganti grupnya itu menyesuaikan dengan tangan nada yang sudah ditentukan di dalam repertoire gitu. Ini baru revolusi katup di abad ke-19. Jadi ketika setelah era klasik itu kok memainkan repertoire yang semakin sulit di zaman itu, terus beberapa komposisi itu dia menggunakan tangan nada yang lebih kompleks gitu, perubahan tangan nada di dalam dan juga di awal dalam sebuah lagu itu memungkinkan si pemain itu memikirkan gimana sih kalau main itu supaya nggak kerepotan gitu. Nah beberapa pembuat atau ahli French horn itu membuatkan dengan sistemnya katup seperti ini. Jadi katup ini ada dua awalnya. Tadi di awal ada yang mengatakan bahwa di marching band ada French horn. Satu piston ini paling familiar di dalam marching band. Karena marching band itu biasanya dia berkembang di dunia militer ya awalnya gitu. Tapi kalau di era klasik itu ada paling familiar itu untuk French horn dia menggunakan rotary yang sebelah kiri. Tapi apakah French horn yang berkatup ini masih dipakai di abad sekarang ini? Di abad modern sekarang ini tidak berkembang untuk permainan klasik ya. Begitu juga dengan bermain di dalam marching band untuk French horn ya. Mereka kebanyakan yang katup ini masih kebanyakan atau pada umumnya itu trompet dan juga tuba gitu. Nah, tapi pada umumnya untuk French horn secara umum itu dengan sistem rotary itu dia lebih memudahkan cepat karena biasanya itu French horn itu nada itu lebih susah, jadi penggunaannya itu lebih enak pakai rotary. Oke, ini jenis French horn ya. French horn yang utama itu pada umumnya itu in F gitu. Tapi di era klasik itu dia menggunakan F dan juga in bass. Itu kenapa? Karena biasanya kalau rotary dan katup itu sudah berkembang, tapi pemain itu juga memainkan tidak cuma dengan satu tangan nada, lebih jauh dan juga bisa lebih rendah, tapi biasanya itu lebih jauh. Eksekusinya apa? Mereka kalau menggunakan nada-nada tinggi, nada tinggi dia akan lebih gampang gitu, kayak seperti hasilnya itu lebih tinggi, ganti persenannya lebih gampang gitu. Tapi ini biasanya digunakan oleh ahli prinsipal, karena ahli prinsipal itu biasanya dia eksekusi nada tinggi aja itu, nada tinggi itu memungkinkan pemain untuk mengakses berbagai rentang nada yang lebih mudah gitu, nggak butuh effort banget itu, termasuk nada tinggi yang sulit dicapai dengan French horn double. Jadi kalau misalnya ada pemain horn dia niupnya nggak seperti kesulitan atau apa, nah sebenarnya ada nada untuk ada alat yang bisa untuk merendahkan nada jangkauannya, jadi niupnya itu nggak begitu sulit. Oke, kita next dulu. Nah ini penggunaan dalam orkestra dan musik kamar. Musik pop atau jazz itu kurang familiar di Indonesia dan juga di luar. Nah, karena memang French horn itu kecenderungannya perpindahan melodinya itu tuh lebih susah daripada instrumen trompet dan juga saxophone. Saxophone sekali tiup semua bernada bisa jangkauannya lebih cepat lah. Daripada French horn itu baru bisa dia bunyi, terus bunyi tiup aja dia harus melingkar atau meliuk-liuk dulu sampai ke bel keluarnya. Dengan French horn di Indonesia ini sama seperti dengan trompet ya. Jadi yang belajar French horn itu banyak juga, tapi untuk proyeksi standarnya itu tuh jauh. Pertimbangannya itu adalah pengajar yang nggak ada itu, tidak semuanya kampus itu memiliki pengajar yang ketika beberapa siswa atau orang tua yang belajar
masuk ke pertimbangannya itu lebih ke harga dulu gitu. Nah, karena mahal modal awalnya, mereka itu takut duluan untuk membeli instrumen, karena kebanyakan tuh yang alat musik biasa aja deh, nanti dilihat perkembangannya seperti apa gitu. Terus yang ketiga itu lebih ke ini awalnya susah, jadi kalau salah guru atau apa gitu, awalnya susah itu butuh effort tinggi, itu langsung patah arah, wah kayaknya susah, mending piano atau gitar gitu, atau saxophone yang mute-nya gampang gitu, harganya murah gitu. Terus oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya mau nanya nih, Faizan mas. Raizan, oke. Silakan. Jadi gini mas, pada abad ke-19 itu gimana cara mereka menentukan suara yang mereka ciptain itu dari alat musik sound itu bisa masuk di 440 Hz gitu. Maksudnya bisa apa ya, frekuensi suaranya ya masuk sama manusia sampai bisa menciptakan kromatik dari si alat yang mereka ciptain itu. Terima kasih mas. Oke, pertanyaan dari Raisan, kenapa tuningnya dibuat 440 itu? Jadi ketika di awal abad ke-19 atau mungkin ke sebelumnya itu lebih cenderung repertoar instrumen tiup itu tuh menggambarkan ketuhanan lah bahasanya. Kalau di dalam repertoar zaman barok itu lebih keagamaan gitu. Jadi trompet itu cenderung, trompet dan frenson itu sebagai fanfare untuk selamat datang, atau misalnya untuk ucapan kalimat-kalimat yang mengandung kekusukan atau apa gitu. Terus nada-nadanya itu dibuat fanfare, tapi tuningnya menjadi 440 itu biasanya itu yang ada di Eropa sih, karena standar ensemble-nya di sana itu juga seperti itu. Nah, kalau di negara tropis itu dia lebih suka yang 441, 442 itu, semakin besar dari itu semakin senang, karena untuk string akan lebih gampang. Jadi tiup itu lebih cenderung mengikuti di ensemble-nya. Tapi pada dasarnya, kalau orang belajar French horn, atau saya dulu, itu lebih seneng yang 442 gitu. Jadi semakin rendah tuh suaranya tuh semakin bulat. Tuningnya itu semakin bulat, dan jangkauan nadanya itu lebih gampang nembak nadanya, nada-nada tinggi untuk interval daripada yang 440. 440 itu lebih ke suaranya tuh cenderung tinggi, terus apa ya, keras sih menurutku tuh. Nggak terbiasa, tapi lama kelamaan sekarang terbiasa dengan tuning yang 440 ini, karena di depan di ensemble-nya itu mengatakan seperti itu gitu. Tapi untuk yang tropis atau yang jarang, atau misalnya ensemble stringnya dia stringnya terlalu rendah, nah kita biasanya mengikuti seperti itu. Pertanyaan lagi siapa? Oke, gimana Irhas? Ya, ya cukup menarik sih ya lihat yang asalnya dari kayak bukan alat musik berarti ya awalnya buat Ya, dari pemanggil tamrum. aja gitu, komunikasi. Pertanyaannya sih tadi ada apa sih penggunaan musik di musik kamar sama yang orkes gitu ya, orkes besar. Nah, kalau Ya. dari cara tahapan belajarnya gitu atau apa ya? Ya basic mainnya apakah ada perbedaan gitu atau sama aja atau gitu aja sih pertanyaannya. Basic dasarnya itu nggak berbeda sih. Jadi karena kecenderungannya kalau di musik kamar itu biasanya itu si komposer itu dia membuat repertoire atau lagu itu hanya untuk lingkungan rumah itu. Kalau yang orkestra besar itu kan dia harus di concert hall atau di ballroom di zaman itu gitu. Jadi musik kamar itu hanya dibuat untuk lingkungan kolega terbatas yang nonton. Misalnya Rihas punya rumah gitu, terus membuat musik kamar dengan iringan piano,
atau tambah satu instrumen itu ngundang teman-temannya ulang tahun atau apa main. Nah, itu musik kamar. Itu budaya itu tuh ada di Eropa di zaman itu yang menggunakan musik kamar. Nah, di kita itu tuh nggak ada itu, kayak gitu tuh. Jadi itu kan musik kamar tuh harus di kampus, harus di tempat konser yang lebih mini gitu. Itu. Tapi bentuk musik kamar itu bentuk yang ensemble dia yang lebih kecil. Kalau cara mainnya mungkin beda di proyeksi suaranya ya. Kalau yang ensemble besar dia harus butuh tenaga atau powernya lebih besar daripada yang musik ensemble. Walaupun yang musik ensemble itu kadang juga dia butuh fortenya juga. Tapi forte dalam musik ensemble atau musik kamar itu nggak akan sebesar dengan eh, proyeksi ensemble untuk orkestra gitu. Gitu Irhas. Kejawab? Jawab, Mas. Oke. Satu lagi siapa? Tadi kan ada ini Mas yang triple. Nah, aku baru dengar tuh yang triple. Yang triple tuh dia tuh di-invent, maksudnya dia tuh diciptain tuh karena apa gitu Mas? Kayak apakah untuk repertoire tertentu, apa karena apa gitu? Kenapa ada si triple horn itu sih Mas? Di atas. Jadi kalau di zaman dulu barok, terutama zaman barok itu jangkauan nada atau range nada yang tinggi itu lebih familiar karena semakin tinggi katanya suara itu tuh lebih dekat dengan Tuhan atau nggak tahu ya suara adan, suara penyanyi di tahun 80-an, 70-an penyanyi rock atau penyanyi pop Indonesia di zaman itu tuh kalau dia semakin tinggi itu tuh estetikanya tuh katanya semakin bagus loh. Kecenderungannya ya lagu-lagu atau vokalis-vokalis pop di zaman 80-an 90-an tuh yang tinggi itu taste-nya itu semakin bagus dibanding yang sekarang-sekarang ini ya. Terus yang kenapa friendzone ini dibuat triple-nya ini untuk memudahkan ketika memainkan lagu-lagu atau repertoire di zaman era barok itu tadi. Yang kalau memainkan double itu tuh dia lebih butuh tenaga dan effort. Di samping itu di zaman postmodern itu beberapa repertoire sekarang itu tuh lebih ke eksperimental gitu dan tangan aja lebih tinggi daripada yang biasanya. Tapi kalau di zaman klasik, zaman romantik itu jangkauannya itu ya standar sih. Karena friendzone itu cuma bagian doang. Karena ada instrumen lain juga yang penting juga gitu, nggak cuma friendzone gitu. Yang ini hanya untuk memudahkan aja penggunaan triple ini. Nah, kita nggak tahu 5 tahun atau 10 tahun ke depan ini atau 30 tahun ke depan atau abad ke depan itu bentuk friendzone akan seperti apa nggak tahu karena pasti akan berkembang yang friendzone ya. Aku nggak tahu kalau piano, gitar atau saksofon itu nanti akan seperti apa. Tapi yang jelas friendzone ini berkembang setiap waktu karena mengikuti repertoire yang ditulis dan proyeksi suara yang diinginkan itu seperti apa gitu. Aku masih ingat dulu pas ketika main Mahler hornya itu 7 orang atau 8 orang gitu. Itu ternyata proyeksi suaranya itu masih kurang keras gitu. Mereka butuh banyak. Walaupun di skornya itu ada horn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mainkannya sendiri gitu. Tapi pada umumnya kalau misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kalau yang seperti aku main saat ini nih yang tour ini itu kan hornnya 5. Hornnya 5 itu sebenarnya dia yang 4 aja yang paling utama gitu. Yang satunya itu hanya sebagai asisten. Membantu horn 1 karena dia kecapean atau dia pengen fokus di nada-nada khusus aja itu. Nah, yang asistennya itu yang mensupport gitu. Yang mensupport horn 1 untuk dia kerjanya itu lebih mudah gitu. Jadi repertoire ini karena dia membutuhkan suara yang lebih lebar gitu. Tapi juga dia juga saling support untuk mensupport horn 1 atau sebagai asisten di pemain utamanya gitu. Oke, mungkin cukup ya. Kayaknya waktunya terbatas kita. Apa ada pertanyaan buat kalian?
Pertanyaannya gini, friendzone itu masuk di instrumen brass atau masuk di instrumen woodwinds? Pertanyaannya, kalian bisa jawab nggak? Beras ya Pak. Di beras sih, Mas, tahu aku. Oke, di brass ya. Kalau Ada yang bisa dari jawab lagi? Wind ini sih instrumen. alat Oke, satu-satu bentuk dulu nih. dari bentuk alat sih beras ya, tapi kalau karakter ke woodwind sih Mas. Kalau karakter ke woodwinds. Oke, Irhas, thank you. Davin, mau speak apa? Iya, sama kayak Irhas gitu. Jadi sebenarnya kan si Horn itu kan keluarganya Brass, cuman nggak tahu suka bersandingnya itu kebanyakan dengan wind instrumen gitu. Dia bisa untuk ikut di karakter lembut, tapi juga untuk karakter brassinya itu juga bisa dapat gitu. Kalau Horn tuh beberapa bisa ikut quintet brass, tapi juga bisa untuk quintet misalnya bermain dengan instrumen woodwinds gitu. Tapi apakah kalian bisa membedakan? Yang membedakan woodwind, wind sama brass itu ada di mana karakternya? Bisa nggak kalian membedakan karakter? Kenapa kok dinamakan, oh ini instrumen brass, itu cirinya apa? Kok ini bisa dikatakan woodwinds, itu cirinya apa? Ada yang bisa jawab? Saya mau coba menanggapi deh Pak. Oke, Umam. Kalau Ini yang pertanyaan jebakan ya, karena kebanyakan nggak banyak yang ngerti tentang brass sama woodwinds itu. ini sih Silakan, Umam. sepengetahuan saya aja ya. Ya. Kalau misalnya kita coba kembangin jawabannya Irhas, kalau si French horn ini karakternya kayak woodwind, sementara bentuknya brass, bahannya juga dari brass, terus masuk ke keluarga brass, berarti ini kan sama kayak fenomena flute ya. Flute kan nggak terbuat dari wood, tapi dia That's masuknya right. woodwind. Yes. Berarti Ya itu dia. sesuai konteks aja ya. Gimana sesuai konteks itu Gimana ya? maksudnya? Oh, mungkin karena ini juga. Kalau woodwind itu kan ciri khasnya kan dia hole ya, bukan valve. Kalau itu lubang-lubang itu ya. Iya. Jadi Ya, untuk memainkan satu not tertentu itu udah jelas gitu. Nggak kayak brass yang harus bisa interval dulu, terus si valve-nya tuh fungsinya buat memainkan nada kromatik gitu kan. Mungkin itu oke. juga salah satu kenapa si flute ini masuk ke golongan woodwind, si French horn ini masuk ke keluarga brass. Oke. Ini jawaban yang bagus sih menurutku ya. Mendekati, hampir mendekati ya. Mungkin flute-nya itu tuh dia dilihat dari ya, awal mula terbentuknya flute kan dia dari suling gitu ya. Mungkin ya ini mungkin ya beberapa artikel. Tapi ini akan ada jawaban yang lebih bagus lagi mungkin ke yang lain. Mungkin Umam kita lihat dulu. Ada yang ingin menanggapi Umam? Apa yang membedakan brass dan woodwinds itu? Oke, Coba jawab dikit Mas. oke Irhas ya. Oke. Kas, setahu saya sih ya kalau apa ya? Kalau misalnya woodwind tuh emang dari karakter sih Mas ya. Woodwind tuh lebih biasanya dimaininnya tuh Karakter warna atau karakter alat gitu Irhas? karakter suara aja sih Mas. Karakter warna. Oke. Nah, kalau di aransemen gitu ya. Biasanya kan lebih lembut gitu ya. Lebih untuk ada ya suara-suara yang lembut. Kalau brass tuh biasanya lebih megah atau lebih berani gitu sih Mas. Oke, berarti jawabannya Umam sama Irhas ini by konteks itu.
Ini saya akan memberikan gambaran jawaban dari artikelnya, artikel terbaru yang dia menulis tentang beras gitu. Jadi kenapa alat ini dikatakan beras itu bukan dari jenis alatnya gitu. Misalnya flute dia terbuat dari logam terus dikatakan oh ini instrumen beras, atau saksofon dia terbuat dari beras tapi nggak dikatakan instrumen beras gitu. Jadi penggunaan istilah brass dan woodwind itu lebih kepada konsep atau cara nada itu dihasilkan atau diproduksi gitu. Jadi kalau woodwind itu produksi suaranya itu dia menggunakan reed, double reed atau single reed itu yang dia ditiup. Jadi getaran nadanya itu tuh dia dari reednya atau dari single reednya gitu. Jadi kalau brass itu tuh getaran nadanya yang diproduksi awalnya untuk menghasilkan getaran produksi suaranya, dia getarannya itu ada di bibirnya ambasirnya si pemain gitu. Jadi getarannya tuh ada di bibirnya di pemain, baru dilewatkan dengan mouthpiece itu. Jadi bukan lewat mouthpiece-nya, mouthpiece itu sebagai alat, tapi produksi awal getarannya tuh ada di bibirnya si pemainnya. Enggak seperti dengan di woodwind. Kalau di woodwind itu dia harus butuh alat bantu lagi namanya itu reeds gitu. Ada mouthpiece, tetap ada mouthpiece, tapi dia ada reednya. Reednya itu entah itu dari bambu atau kayu atau dari plastik gitu. Ya itu yang membuat mereka itu dikatakan seperti itu. Yang membedakan. Ini artikel dari siapa ya aku lupa. Tapi itu ada di tulisan jurnal saya kalau misalkan kalian pengen baca itu namanya jurnal efek penggunaan tangan kanan dalam instrumen French horn. Kalian boleh searching di situ. Itu ada citasi atau statement yang mengatakan bahwa istilah beras itu bukan dari bahan alatnya atau karakter suaranya, tapi lebih kepada bagaimana alat itu diproduksi gitu, menggunakan apa gitu. Bisa juga ada instrumen dari kayu, tapi produksinya itu menggunakan getaran di bibirnya, itu masuknya di beras. Karena itu ada ensemble di daerah mana ya? Sulawesi Utara, itu ada namanya musik bambu gitu. Kalau kalian searching nanti setelah ini ada namanya ensemble musik bambu, di situ ada ensemble musik tiup kayak seperti marching band gitu. Nah, nama-nama instrumennya itu tuh ada tuba, trompet, terus corno, French horn gitu, klarinet dan sebagainya. Nah, itu terbuat dari bambu, tapi nama-namanya itu instrumen barat itu. Cara produksinya juga seperti itu. Ini enggak secara kebetulan ya, tapi memang sejarahnya seperti itu ya. Yang gamelan kan nggak bisa masuk di Sulawesi, satu-satunya pulau yang nggak ada gamelannya itu cuma di Sulawesi. Mereka menggunakan istilah itu tuh sampai sekarang. Jadi nah, kesimpulannya adalah membedakan brass dengan woodwinds itu adalah cara meniupnya, cara memproduksi suaranya gitu. Oke, bisa di-save ya kesimpulan kita hari ini. Oke, aman. Bisa, Mas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lain lagi karena waktu kita terbatas gitu, kita cukupkan kelas hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Nanti untuk lebih jelasnya tentang materi ini, kalian bisa download atau lihat di jurnal saya, Google, itu tentang efek penggunaan tangan kanan pada French horn, atau juga tentang sejarah French horn yang ada di jurnal yang sudah aku lampirkan di bawah ini. Gitu. Terima kasih semuanya. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan live. Terima kasih, Mas. Yuk.